Firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 18-29. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah bahas khotbahkan jemaat yang keempat. Jemaat yang pertama, surat kepada jemaat di Efesus. Yang kedua, kepada jemaat di Smyrna. Yang ketiga, kepada jemaat di Pergamus. Ini yang keempat, kepada jemaat di kota Tiatira. Apa sebenarnya arti Tiatira? Arti Tiatira itu artinya penyembahan yang disesalkan, ya. Itu arti hurufiahnya. Kenapa penyembahan yang disesalkan? Maksudnya gini, ya. Jemaat di Tiatira sebenarnya patut kita contoh. Sebab Tuhan memuji. Kalau kita dengar tadi seperti Gevi katakan, Tuhan katakan begini di ayat 19. Aku tahu apa yang kamu kerjakan. Tuhan puji, ya. Apa yang pertama Tuhan puji? Kasihmu maupun imanmu itu baik. Jadi pendekatannya gini. Baik kasihmu maupun imanmu. Jadi maksudnya Tuhan memuji. Kasih dan imanmu itu baik, ya. Terus kedua Tuhan puji lagi, pelayananmu dan ketekunanmu baik sekali. Jadi wah, luar biasa ini jemaat Tiatira, ya. Bahkan Tuhan puji lagi, pelayananmu yang terakhir lebih besar dari pelayanan mula-mula, ya. Jadi sebenarnya jemaat di Tiatira ini luar biasa, ya. Tapi Tuhan tegur karena jemaat membiarkan ada pengaruh seorang nabiah yang Tuhan tidak sebut namanya di sini, tapi Tuhan samakan dia dengan Ratu Izebel yang ada di Perjanjian Lama. Siapa itu Izebel? Istri Raja Ahab. Dan Raja Ahab ini adalah Raja Israel yang jahat. Dan lebih jahat lagi, dia kawin dengan seorang putri Raja Sidon, ya. Putri Raja Sidon ini punya anak yang namanya Izebel. Sebenarnya Raja Sidon itu dulu adalah Nabi Baal.
Tapi setelah dia kudeta Raja Sidon yang aslinya, Nabi Baal ini menjadi raja di Sidon. Itulah yang dikawini anaknya yang bernama Isabel oleh Raja Ahab. Itu sedikit siapa Isabel ya. Jadi karena Isabel itulah bangsa Israel pada zaman Raja Ahab ya di Perjanjian Lama, bangsa Israel menyembah dewa Baal dan dewa Asyera, dewi-dewi. Jadi dewa Baal dan dewi Asyera, sehingga bangsa Israel dimurkai Tuhan, ya, sampai Tuhan kasih kekeringan 3,5 tahun melalui Nabi Elia. Apa hubungannya Tuhan katakan si Nabi Isabel ini? Nabi yang disebut Isabel. Nah, ini sebenarnya cocok buat kita warlot ya. Karena warlot kan ciri khasnya supernatural. Tapi ingat, supernatural itu ada 2 macam. Ada supernatural pertama dari kerajaan sorga, yaitu dari Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi warlot harus dipimpin Roh Kudus supaya supernatural kita itu benar. Jangan kita supernatural yang sekarang lagi trennya. Kalau kita lihat di medsos, di YouTube, ada hamba Tuhan berkata gini, saya mendapat dari Tuhan akan terjadi malapetaka apa. Kita menghormati hamba Tuhan yang punya karunia nabi itu. Karena seperti di kitab Efesus, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus ada 5 jawatannya. Ada yang disebut sebagai rasul-rasul ya, seperti Paulus sendiri, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian ada nabi-nabi. Nah ini nabi-nabi ini contohnya kalau di Perjanjian Lama siapa? Miriam kakak Musa, kakaknya Nabi Musa. Musa juga seorang nabi, Miriam, terus Deborah juga, itu nabi perempuan ya. Dan ada lagi yang lain, tapi ada juga di Perjanjian Lama nabi-nabi palsu. Itu banyak di zaman Nabi Yeremia. Mereka berkata, pesan Tuhan begini Raja Ahab, ya, terutama di zaman Raja Ahab ya. Karena di situ ada 850 nabi Baal yang menyembah dewa Baal dengan dewi Asyera. Tapi mereka selalu mengatasnamakan dari Tuhan. Ini yang sesat, itu adalah nabi-nabi palsu. Mengaku dari Tuhan, padahal itu halusinasinya si nabi yang mendapat pesan dari dewa-dewa. Dalam hal ini setan ya, yang kita sebut setan. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu, banyak terjadi di gereja-gereja ya. Banyak yang mengaku dirinya nabi-nabi, mendapat pesan dari Tuhan. Asal memang betul-betul itu pesan dari Tuhan ya. Jangan cuma halusinasi. Banyak saya lihat di medsos. Wah, ini saya dapat pesan dari Tuhan. Tapi setelah dicocokkan dengan firman Tuhan tidak cocok ya. Bertentangan ya. Nah itu contoh-contohnya lah. Tuhan Yesus katakan di akhir zaman banyak muncul nabi-nabi palsu, tapi kita bisa lihat dari buahnya. Jadi teman-teman warlot khususnya yang bergerak bidang supernatural, hati-hati ya kalau kita berkata ada pesan Tuhan. Makanya Opa selalu bilang kalau Opa dapat pesan dari Tuhan, Opa selalu bilang teman-teman, Henry, Saskia, Cilike dan lain-lain, tolong dicek juga sama Roh Kudus ya. Jangan-jangan Opa bisa salah ya. Ya, jadi itulah yang terjadi sebenarnya di jemaat Tiatira yang kita harus belajar. Sebab banyak sekarang kalau kita di medsos mengaku-mengaku memperdalam dunia supernatural. Inilah yang terjadi di jemaat Tiatira. Kalau kita baca di ayat 24, mereka yang menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, ini bahaya ya. Saya lihat sekarang banyak di medsos tentang mempelajari seluk-beluk iblis. Itu tidak salah, tetapi kalau orang salah mengerti bisa menyesatkan orang ya. Lebih baik kita mempelajari seluk-beluk siapa Tuhan Yesus. Itu lebih baik. Daripada kita belajar seluk-beluk iblis seperti jemaat Tiatira, tetapi tidak ada dasar firman, iblis bisa mengecoh. Iblis bisa menyesatkan.
Apalagi kalau kita ini misalnya opa yang anggota warlot, mau coba-coba seluk-beluk siapa itu Lucifer, siapa itu Baphomet, siapa itu Beelzebul, tapi tidak kuat dengan firman, itu akan dimakan mentah-mentah oleh iblis. Ingat ya, setan itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, yang punya kepintaran lebih hebat dari manusia. Ya, kita ingat itu, dan itulah yang terjadi di Jemaat Tiatira. Ada seorang wanita yang punya karunia nabi, ya. Ya, kalau di Perjanjian Lama tadi Opa sudah bilang kayak Miriam, kakaknya Musa itu karunia nabi. Deborah, tapi mereka nabi-nabi yang benar. Kalau di Perjanjian Baru siapa? Yohanes Pembaptis, itu seorang nabi. Terus anak-anaknya Filipus, 4 anak perempuan Filipus itu punya karunia nabi, ya. Kalau kita lihat di kitab apa itu ya, ada itu di Perjanjian Baru di Kisah 21, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 9, dikatakan di situ 4 anak perempuan Filipus, ya. Filipus yang menginjil kepada sida-sida, itu anak perempuannya 4 orang itu punya karunia nabi, tapi mereka tidak sesat ya, betul-betul mereka dapat dari Tuhan. Terus ayat 10-nya, jadi masih di Kisah Rasul pasal 21 ayat 10 ada disebut Nabi Agabus. Nabi Agabus yang bernama Agabus itu betul-betul nabi di Perjanjian Baru ya. Dan termasuk Yohanes yang menulis surat kepada Jemaat Tiatira. Tetapi sayangnya di Jemaat Tiatira Tuhan sudah memuji Jemaat Tiatira yang begitu baik kasihnya, baik imannya, baik pelayanannya, baik ketekunannya dalam melayani Tuhan. Bahkan pelayanan terakhir mereka lebih hebat dari awal. Itu Tuhan puji. Tapi yang Tuhan cela atau tegur, mereka membiarkan ada seorang wanita yang mengaku dirinya nabiah tetapi membawa ajaran Isabel. Apa itu ajaran Isabel di sini? Mengajak jemaat supaya makan makanan persembahan kepada dewa-dewa. Karena waktu itu di kota Tiatira banyak kuil-kuil dewa-dewi ya. Banyak kuil dewa Zeus, kuil dewi Athena, itu dewa perang itu, dewa Apollo. Tapi sebelum mereka menyembah dewa-dewi itu, mereka makan dulu bersama, mabuk-mabuk, minum anggur. Dan kadang-kadang di dalam ritual mereka ada perzinahan. Itulah yang Tuhan tegur, karena Jemaat Tiatira kompromi kepada anjuran sinabiah. Setelah saya berdoa, kenapa ya Jemaat Tiatira bisa terpengaruh? Karena gini Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita ya. Si yang disebut nabiah, memang dia punya karunia nabi ya. Dia bisa berdialog dengan Tuhan. Tetapi dia membuat orang jemaat di Tiatira kompromi dengan penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa. Dan dia mau mengajak jemaat di Tiatira, mari kita selidiki, kita pelajari seluk-beluknya iblis. Hati-hati ya, ini lagi tren Opa lihat di medsos. Wah, mau pelajari sigil-sigil. Wah, itu hati-hati. Kalau tidak kuat dengan firman, bisa terjerumus. Hati-hati. Ini peringatan buat warlot. Kalau ada anggota warlot yang sudah mulai bersikap begitu, Tiatira ini jadi pelajaran ya. Sehingga Tuhan marah. Kenapa mereka mengikuti ajaran nabiah yang Tuhan sebut Isabel? Karena dia adalah kemungkinan ya istri dari gembala di Tiatira. Kemungkinan. Sehingga jemaat segan kalau si perempuan yang dihormati, disegani di jemaat karena dia pemimpin ya. Tuhan berkata gini loh, kamu boleh kok makan saja itu persembahan yang diberikan kepada berhala. Kamu boleh kok melakukan hal-hal yang sama-sama orang agama lain. Nah, ini dibilang kompromi kepada dosa. Sudah rajin beribadah, sudah dipuji Tuhan, tapi sayang mau ikuti ajaran si pemimpin wanita yang punya karunia nabi sebenarnya, tapi dia menyesatkan. Makanya Tuhan bilang mereka harus bertobat. Si nabi itu harus bertobat, pengikut-pengikutnya juga harus bertobat.
Kalau tidak, Tuhan akan buang mereka. Kalau Tuhan sudah buang, jelas kita akan ke neraka. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan bertobat. Ya, Tuhan katakan di ayat berapa itu? Saya sudah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat, supaya mereka kembali kepada jalanku. Tetapi kalau tidak, aku adalah Allah yang menguji hati dan batin orang. Itulah sebabnya Tuhan digambarkan matanya seperti api. Artinya mata Tuhan begitu tajam, tahu motivasi orang ini. Ya, Tuhan tahu. Jadi si Nabiah yang disebut Isabel ini disegani oleh jemaat Tiatira, tapi motivasinya salah. Dia mengajak jemaat Tiatira menjadi menyembah dewa-dewa lain, kompromi, dan padahal mereka sudah taat pada Tuhan. Dan Tuhan ancam mereka akan dibuang, termasuk anak-anaknya. Siapa itu anak-anaknya? Pengikut-pengikutnya itu Nabiah yang disebut Isabel. Jadi bukan anak-anaknya ya, tetap anak-anak di sini pengikut-pengikutnya. Jadi teman-teman Warlot, ini peringatan buat kita, janganlah mengikuti ajaran-ajaran yang sesat yang banyak sekali sekarang di medsos. Lebih baik mari kita diskusi, kita berdoa, minta petunjuk Roh Kudus, ya. Kalau kita tidak kuat dengan firman, kita akan sesat, ya. Terus Tuhan katakan kepada jemaat Tiatira yang tidak ikut-ikutan dengan ajaran si Nabiah, si Isabel, Tuhan katakan, peganglah apa yang kamu punya, yaitu kamu tetap percaya kepadaku, tetap setialah sampai aku datang. Maksudnya aku datang di sini Tuhan Yesus bilang, yaitu Tuhan datang kepada tiap-tiap jemaat itu. Kalau yang tidak mau bertobat, Tuhan langsung akan hukum, ya. Tetapi kalau yang tidak mengikuti jalan Isabel atau sudah bertobat, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Makanya Tuhan bilang, siapa yang menang dan tetap setia melakukan pekerjaanku, ini juga buat Warlot ya, kita tetap setia bersaksi dan melayani Tuhan, kita akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja akan memimpin menyertai kita Warlot dalam pelayanan-pelayanan. Dan kemudian Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan bintang timur. Bintang timur itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi dalam hal ini, kalau kita Warlot ya, ini pesan buat Warlot lewat kisah jemaat di Tiatira ini, surat Tuhan Yesus kepada jemaat di Tiatira, supaya kita tetap jaga kekudusan, hidup benar. Ingat moto Warlot, hidup dalam kekudusan, rendah hati, pakai baju kemuliaan, baju putih, dan rajin melakukan amal soleh. Ingat ya, kita sudah memasuki usia ke-14, harusnya lebih meningkat lagi, bukan menurun. Demikianlah yang bisa Opa sampaikan. Nanti Oma Palar akan melengkapi ya. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari tim Warlot yang sedang mengikuti baktian pada hari ini tanggal 16 Oktober 2022. Kita jumpa lagi. Saya berada di sini melengkapi apa yang firman hari ini, Wahyu 2 ayat 18 sampai 29, yang menceritakan, yang mengisahkan tentang bagaimana jemaat Tiatira, ya. Jemaat Tiatira adalah jemaat yang luar biasa. Tuhan memuji karena iman mereka, karena pekerjaan mereka sungguh bagus, ya. Tapi ada satu yang Tuhan koreksi, bahwa di antara mereka berkecamuk ada hal dari roh jahat, yaitu merupakan roh Isabel. Isabel adalah roh yang dianut oleh roh jahat, yang dianut oleh roh jahat, yang roh jahat punya roh yang bergerak di bidang roh persinahan, ya. Di sini tadi dikirakan bahwa bagaimana dia berada di
jemaat Tiatira. Saya tidak mengisahkan banyak karena tadi Opa sudah katakan di firman yang penjelasan firman ini di sesi yang pertama. Saya yang kedua ini hanya menceritakan bagaimana jemaat Tiatira bisa masuk roh Isabel. Ya. Pada permulaan Tuhan katakan, aku datang, mataku seperti api, sinar ya, api, dan kakinya seperti tembaga. Itu untuk saya itu sangat keras. Api yang menembus, mata yang bisa menembus, membakar sampai pada hal yang manusia tidak bisa lihat, tetapi Tuhan bisa lihat. Kakinya adalah seperti tembaga. Ya. Tembaga adalah sesuatu alat, sesuatu bahan, ya, bahan yang kita tahu itu tahan panas. Ya. Bagaimana Tuhan katakan di sini firman ini katakan bahwa kakinya seperti tembaga, dimanapun dia bisa menginjak, dimanapun dia bisa berada, tidak seperti manusia. Di sini digambarkan dia berjalan dengan mata dan kaki yang tidak ada batasnya. Dia melihat semuanya. Tidak heran jemaat Tiatira tidak melihat apa yang sudah merasuk kehidupan mereka. Mereka hidup tercemar tapi mereka tidak menyadarinya. Mereka hidup sangat baik di hadapan Tuhan. Ya. Itu benar-benar dapat pujian dari Tuhan. Sekarang yang kita renungkan, kenapa sampai roh Isabel bisa masuk. Saya renungkan bahwa jemaat Tiatira begitu bagus, berhasil, iman yang kuat, ya, dapat pujian dari Tuhan. Tetapi satu, saya ulangi lagi, kenapa sampai roh Isabel masuk? Sekali lagi saya katakan, kalau saya renungkan, mereka sungguh-sungguh giat. Tetapi ada satu yang mereka lupa, bahwa mereka tidak mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saya merenungkan lebih dalam, mereka sangat bekerja mempertahankan iman mereka, ya. Tetapi apa yang mereka punya adalah berasal dari Tuhan. Mereka tidak punya waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Saya merenungkan di luar daripada konteks yang kita baca. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada punya waktu dengan Tuhan. Tuhan sudah kasih segala-galanya. Sampai berlipat ganda apa yang dikatakan di dalam kisah jemaat Tiatira. Nah, disitulah kunci dari kejatuhan, beberapa pokok daripada kejatuhan mereka yang Tuhan katakan. Mereka tidak punya lagi kepekaan roh. Mereka bekerja luar biasa, meningkatkan pekerjaan mereka di bidang mereka. Mereka mempertahankan siapa Tuhan mereka. Nah, sekarang jemaat kita sebagai umat Tuhan pada zaman ini itu mementingkan pekerjaan yang luar biasa, mempertahankan hidup bersama Tuhan dengan karya Roh Kudus-Nya. Tapi Tuhan mau ada saatnya kita duduk bersama Dia. Kita memuji, menyembah Dia. Kita mengisahkan seluruh kehidupan kita. Kita berkomunikasi, kita curhat dengan Dia apa yang kita punya. Kita bersyukur di dalam hubungan kita, waktu kita bersama Dia. Sehingga waktu kita selalu ada hal-hal demikian. Bahkan itu setelah kita masuk pengalaman pelayanan kami. Kalau itu lebih banyak, maka hal-hal dunia itu akan berlipat ganda. Ya, kita kerja
tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Benar, saya sekali lagi, benar apa yang Tiatira lakukan. Tetapi yang kurang adalah tidak punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Karena kalau kita punya hubungan, kita tahu Tuhan, Tuhan tahu kita, maka timbullah kepekaan roh kita. Ada sesuatu yang salah masuk di kita, kita tahu. Saya katakan ini karena saya juga sudah praktek. Bagaimana kita melihat kehidupan dunia ini. Ya, baik tidak baik, salah benar, dosa tidak. Itu bisa kita lihat kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang intim, bukan hubungan hanya sekedar hubungan. Hubungan untuk menyatakan laporan, tidak. Tetapi kita duduk di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan kata lain, kita charge hati kita, hidup kita dengan Tuhan. Setelah kita keluar untuk melaksanakan tugas kita di dunia ini, kita bisa lihat semuanya. Bahwa ini benar, ini tidak. Itu salah, ini tidak salah. Itu dosa dan tidak dosa. Ini sesuatu yang sukacita. Mendapatkan hal-hal yang baru. Karena apa? Kepekaan roh kita. Karena kepekaan roh kita adalah kepekaan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita zaman akhir ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu di rumah, kalau kita punya hal ini, tidak usah kita takut. Kita tidak melihat lagi kesusahan, penderitaan kata manusia dengan kata kita menderita. Tapi penderitaan dengan kepekaan roh, maka penderitaan itu kita akan lihat bagaimana penderitaan itu. Ada Tuhan di situ, ada Tuhan mendidik. Kalau kita tidak punya kepekaan ini, kita akan melihat itu satu penderitaan. Sekali lagi, kalau kita hidup punya kepekaan roh dengan Tuhan, maka penderitaan itu kita melihat ada suatu hal yang Tuhan berbicara dengan kita. Di situ Dia mendidik kita, dan di masalah, kata masalah hanya ada di dunia. Ya, kata masalah tidak ada di surga. Kata masalah kita dengan hidup, kita hidup dengan kepekaan dengan roh, dengan Tuhan, dengan karya Roh Kudus, maka masalah itu menjadikan kita dewasa. Apa maumu Tuhan? Apa maksudmu Tuhan dengan kehidupan ini? Kata manusia itu susah, benar. Ya, tidak ada yang kata susah masalah dalam kehidupan kita di dunia. Tetapi kita berjalan bersama Tuhan, sehingga iblis seperti kata firman hari ini, Isabel, dan ada juga roh-roh lain yang bisa kita, sebelum dia masuk, Tuhan sudah berbicara. Dan ini semua kita akan tahu kalau kita, sekali lagi, kalau kita punya kepekaan dengan Tuhan. Jadi firman hari ini menempelak kita. Maukah kita menyediakan waktu? Ya, tidak ada alasan tidak punya waktu. Sangat terlambat. Nanti saja saya kumpulkan, nanti saya bertemu dengan Tuhan di waktu-waktu tertentu. Jangan teman-teman di rumah, Bapak Ibu sekalian, karena saya berbandingkan 10 jam dengan Tuhan, dunia hanya 1 jam. Itu saya katakan perbandingan, ya. Karena dengan Tuhan, kepekaan dengan roh Tuhan, kita punya charge hidup kita dengan Tuhan, kekuatan yang tidak terbatas, ya. Hikmat yang tidak punya dunia, itu kita bisa punya dan kita bawa di dalam kehidupan kita di dunia ini. Di dunia ini, kalau melihat yang sering kita dengar, kita baca berita, kita lihat di medsos, tidak ada dunia yang enak. Semua perlu tantangan. Kalau kita tidak punya pegangan dengan Tuhan, kita akan jatuh. Di sini pujian Tuhan terhadap jemaat Tiatira. Tetapi satu yang lolos. Mari kita membawa diri kita dengan cara berpikir. Saya tidak mau cacat Tuhan karena karya iblis. Berikan saya, berikan keluarga kami, berikan persekutuan kami untuk hidup peka dengan Engkau. Tidak ada cara lain Bapak Ibu di rumah, hanya satu sekali lagi. Charge hidup kita dengan Tuhan. Sediakan waktu khusus.
tidak untuk sambil-sambilan, ya. Ya, biar saya katakan ini kenapa? Karena saya juga melakukan. Apalagi Bapak Ibu di rumah masih aktif, pemuda-pemudi masih aktif ya, bekerja, berkarya di dunia ini. Kami pun berkarya, tetapi pengalaman pelayanan sekali lagi ini sangat penting. Charge hidup kita dengan Tuhan. Adakan persekutuan. Jangan hanya sambil, tetapi khusus kalau perlu sudah ada jadwal. Karena Bapak Ibu, pemuda-pemudi, saudara-saudari di rumah Tim Warlot masih aktif di dalam pekerjaan, ya, masih memakai tenaga pikiran, ya. Kami yang orang yang sudah umur tetapi tetap bekerja di bagian yang Tuhan berikan, itu juga memerlukan, dan kita bisa menapis diri kita bisa melihat apa yang sementara kita jalani. Apakah dari Tuhan? Apakah iblis dengan liciknya sudah masuk? Ingat teman-teman, Bapak Ibu di rumah, iblis sangat licik. Dia tidak datang dengan langsung melihatkan apa yang dia serang, tapi dia masuk di sela-sela yang kita tidak sadari. Tetapi waktu dia mau masuk, kalau kita sekali lagi, kalau kita punya kepekaan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, yang sering kita ketemu di dalam pertemuan kita secara pribadi, secara persekutuan, maka kekuatan itu lebih peka dari apa yang dunia punya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah Tim Warlot, mari kita bawa hidup kita tetap di dalam Tuhan, bertemu sesering mungkin. Tapi kalau perlu sediakan jadwal yang tertentu, ya. Ada tahapan-tahapan. Bacalah firman itu yang akan berbicara. Setelah kita lakukan itu, Tuhan katakan, kamu akan aku berikan sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, dan kamu akan, yang saya baca di sini sangat indah, adalah kamu menguasai. Kamu akan diberikan bangsa-bangsa, ya, sesuatu yang luar biasa, bangsa-bangsa, Bapak Ibu, bukan per orang, karena Tuhan kita sudah memuaskan Tuhan, ya. Tuhan sangat rindu, ya. Bahkan di situ apa yang jemaat Tiatira yang lainnya, Tuhan katakan yang sudah mengikut Tuhan, saya tidak menambahkan beban lagi, ya. Berarti kalau Tuhan tidak menambahkan beban, Tuhan katakan cukup ini saja. Saya tahu kamu punya kekuatan, kamu punya talenta, saya yang berikan, ya. Saya hanya batasan itu, tetapi ada beban yang lain yang Tuhan katakan, karena kamu sudah baik di mataku, saya tidak usah tambah beban lagi. Kata beban perlu kita renungkan dan kita katakan terima kasih Tuhan. Apa yang ada di tangan kami, Engkau sudah melihat tanggung jawab kami laksanakan, ya. Jadi setelah Tuhan katakan ini semua, dia berkata bahwa apa yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, karena aku akan memberikan bangsa-bangsa di tangan kamu, dan kepadanya ku karuniakan bintang timur. Sangat indah Tuhan, sangat indah Bapak Ibu di rumah. Bintang timur adalah Tuhan sendiri. Dia karuniakan dirinya kepada kita. Nah, kalau sudah demikian, apa yang kurang? Ya, pada akhirnya demikian. Jadi mari kita seperti jemaat Tiatira, kita lengkapi apa yang Tuhan mau, yang tadi cacat, tapi kita di situ kita belajar. Kita tetap ada, siapkan waktu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan menilai kita 100%. Tidak lagi seperti jemaat Tiatira. Kita belajar di situ, maka semua akan menyenangkan Tuhan, dan kita juga akan berkarya menyenangkan
hati Tuhan, Tuhan menyenangkan kita. Ya, terima kasih untuk firman hari ini. Mungkin simpel saja, tapi kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah bisa mengerti melalui karya Roh Kudus. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha.